audit, tapi untuk dokumentasi mulai hari ini nanti untuk pendaftaran SK Kemenkumham, karena segala organisasi itu harus terdata di SK Kemenkumham. Pertama yaitu acara pembentukan badan adat dan sosial budaya. Perlu kita ketahui, perlu kita mengertos, adat adalah suatu kegiatan masyarakat yang secara turun-temurun sudah dilestarikan. Pada besok pertama yaitu tentang adat budaya, adat mulai sedekah bumi, mulai main-main mesti apa adat yang ada di Desa Tempuran. Yang tidak kalah pentingnya yaitu adat rukun gotong royong. Nah inilah yang mungkin membuat pemerintah ini membuat badan adat, karena wis lunture gotong royong, termasuk dari pemerintah ini menyoroti dengan sibuknya masyarakat ini banyak yang belum bisa dikomunikasikan. Biasanya kalau perkara sidik itu sensitif. Nah inilah perlu adanya adat manusia yang diciptakan membuat sesuatu kelompok. Kalau kita mengetahui adalah seni ketoprak sandal itu hanya salah satu bidang dari budaya. Budaya itu banyak hal, ada 6 atau 7, termasuk kuliner, makanan, budaya, pakaian, itu adalah budaya. Kenapa ini perlu dikuatkan? Karena membuat identitas diri, jati diri. Nek Tempuran ini terkenal ikan bakar, budaya ikan bakar kulinernya, budaya seninya ketopraknya yang terkenal. Makanya kemarin kebetulan di Kabupaten Blora yaitu ada lomba desa budaya, adat budaya. Jadi Tempuran sebenarnya harus mengikuti. Jadi artinya pendataan administrasinya kita sudah mengajukan. Kayaknya budaya Tempuran ini poai cuma tapi ini diajukan. Tapi untuk sementara ketoknya semenang di Panolan, karena kebetulan di Panolan itu adalah daerah pusatnya Pak Aryo Penangsang yang sudah tercatat, sehingga dokumentasi kegiatannya sudah berjalan. Kalau Tempuran kan baru, jauh ini ada Pak Bedi. Ya perlu kita ketahui Desa Tempuran, desa wisata, yaitu terkait dengan sosial budaya. Kenapa kok budaya dikaitkan dengan sosial? Karena apa? Dengan majunya budaya di suatu tempat itu akan meningkatkan taraf sosial masyarakat. Contohnya dengan majunya ikan bakar Tempuran, ternyata setidaknya bisa membantu perekonomian di desa. Oleh karena itu sosial budaya tidak lepas, dengan majunya budaya akan berdampak sosial. Oleh karena itu perlu kita, karena kebetulan nanti di Badan Adat dan Sosial Budaya ini kedepannya akan diberi payung hukum, sehingga dalam penganggarannya nanti bisa ditopang dari dana APBN, APBD maupun APBD. Oleh karena itu kebetulan saya yang ditunjuk kemarin untuk mewakili Blora, saya usul Yone iso itu sedekah bumi iso bisa diajukan oleh dana lah, ada payung hukumnya, sehingga rata-rata desa satu kabupaten itu pasti ada acara adat sedekah bumi. Nah karena dengan adanya payung hukum untuk penganggaran ini, saya harapkan nanti untuk mengurangi beban pemerintah desa dalam melestarikan adat. Oleh karena itu dengan adanya pembentukan RSK ini kami menyambut baik. Oleh karena itu kami mohon bantuannya kepada bapak-bapak nanti untuk bisa membantu desa, dalam arti bila ditunjuk sebagai ketua badan adat ini tolong dibantu. Yang tidak kalah pentingnya itu adalah kita membangun kerukunan. Ketika ada perselisihan warga nanti di desa bisa diselesaikan dengan komunikasi
komunikasi lembaga adat ini. Oleh karena ini nyambung dengan program dari kejaksaan, yang mana di kejaksaan ini mempunyai program restoratif justice. Kalau di kepolisian mungkin desa sadar hukum ya Pak. Kalau di tentara di program Kampung Pancasila. Jadi semua lini itu ada meluncurkan program yang terkait dengan pembinaan kerukunan warga. Oleh karena itu perlu kita apresiasi dengan adanya luncuran program-program ini, endingnya kepada kita semua. Jadi nek ada masalah ya tetap selesai di tingkat desa. Oleh karena itu pada pagi hari ini menindaklanjuti kegiatan kemarin, kami mengadakan musdes, karena semua kegiatan, semua yang akan dilaksanakan desa itu naungannya musdes. Orang-orang terus tak catet nganggur orang apa-apa ya, akhirnya kan ini tidak keputusan panjenengan, tapi memang keputusan kepala desa yang paling apik kan keputusan bersama. Panjenengan bijak rapat menunjukkan mungkin yang mewakili panjenengan di lembaga adat ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan nanti tolong Pak Carik nanti draft untuk SK-nya itu dibutuhkan berapa orang, nanti dibacakan sekalian, sehingga dalam rapat nanti selain penunjukan juga nanti kebutuhan personelnya itu kan jelas, dan pemetaan sumber daya manusianya. Akhir kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian menyiapkan data dan informasi tentang kegiatan, keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian dan perkembangan adat istiadat dan nilai budaya masyarakat. Ketiga, menyusun program kerja tahunan satuan tugas pelestarian dan pengembangan adat istiadat nilai sosial budaya di masyarakat. Sewa kelola ono dana dari masyarakat dirasakan bareng-bareng ya. Berarti pun sepakat Bapak ya. Berarti untuk pembentukan badan adat pada pagi hari ini dinyatakan sudah terbentuk. Halo Pak Kadit. Ya, terima kasih atas terbentuknya Badan Lembaga Adat dan Sosial Budaya. Kedepannya nanti tolong Pak Carik, hasil dari ini nanti dibuat peraturan desa sekalian, sehingga yang memuat ini. Jadi awal dewi wis diperdesno berarti kan wis kuat. Pertama, yang kedua terkait dengan ini tanah khas. Nah, kebetulan perangkat kan sudah terisi. Ini kita selipi materi, kebetulan ini kan ajarnya musdes. Jadi tolong nanti tanah khas yang ada yang untuk perangkat nanti seadanya aja, nanti dibagi bertiga, nanti bagaimana mekanismenya nanti monggo kita rembuk bersama, sehingga minimal ada pemerataan. Nek kabeh untuk bengkok kabeh ora wong onone sithik ya sithik sih, ngoten ya. Jadi sehingga dapat mendukung kinerja, jangan sampai nanti ada kecemburuan teman-teman perangkat yang baru kok bengkokku sithik, memang ketersediaannya hanya sedikit. Nanti mekanismenya monggo onone piro itu intern aja, sehingga sudah kita musdeskan bahwa tanah khas yang ada untuk perangkat yang sudah ada, sehingga dalam kedepannya ini penggalian sumber pendapatan desa ini nanti bisa kita gali lewat badan usaha milik desa, karena dengan adanya potensi desa kita ini, mari kita bergandeng tangan untuk menyusun rencana kegiatan BUMDes. Kebetulan ini setelah ini nanti kita juga akan musdes pembentukan BUMDes. Oleh karena itu peserta yang hadir dimohon mengikuti sampai nanti acara selesai, karena pembentukan BUMDes
juga harus musdes. Tidak bisa kita dari pemerintah itu penunjukan, sehingga hasil dari organisasi itu adalah kesepakatan kita bersama. Betul ya? Oleh karena itu, dengan terbentuknya lembaga adat dan sosial budaya, kami selaku yang dituakan mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kedepannya kegiatan-kegiatan terkait adat seni budaya ini kami dari pemerintahan desa dibantu, sehingga ini merupakan kegiatan kita bersama. Mari kita rencanakan bersama. Kalau terkait anggaran, ini baru sebatas pengusulan payung hukum Pak Karin. Tadi belum deal. Contohnya kalau di aturan Permendes RT itu kan ada insentifnya sejak dulu, baru tahun ini karena kebetulan kemarin kita ini juga begitu. Di aturan nasional mungkin bisa, tapi kira-kira inspektorat menerima ndak kalau anggaran itu kita gunakan untuk ada. Oleh karena itu kami juga tidak berani menjanjikan, tapi kami tetap berusaha, karena jangan sampai kami yang di bawah ini hanya sampah kebijakan. Nek program ini diluncurkan terus, orang dikei payung hukum pendanaan, organisasi mesti mandek. Kata dia kehormatan bagi kita untuk musdes, pembentukan bumdes kita dirawi tenaga ahli dari kementerian, yang mana beliaunya Bu Hastati ini yang diberi kewajiban Kabupaten Blora untuk mendampingi kita di kabupaten ini, ngantornya di PMD. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih sekali Bu Hastati atas kerawan panjenengan, sehingga saya berharap nanti Bumdes Maju Multi Desa Tempuran ini eksis, sehingga dalam perencanaan kegiatan atau pelaporan itu tetap kita itu harus valid. Oleh karena itu mohon kiranya maaf kami dari pemerintahan desa, karena dengan adanya setak organisasi kami mengambil langkah, dengan terpaksa mengambil langkah kita karena apa? Ini dalam ADRT itu juga ada pelaporan 6 bulan sekali, RBT dalam 1 tahun sekali. Ini bahkan pelaporan kemarin yang saya minta untuk materi bintek aja tidak ada. Kami sebenarnya malu di bintek kemarin, tapi apa daya, nek isin ora aku ora nekakno ya malah dadi opo, gak jalan. Karena pentingnya organisasi Bumdes ini, kami tetap mengambil kebijakan kemarin, walaupun kami saya kirimkan Mbak Ria, wes ilmunya transfer sih, yang penting petik ilmunya, nanti ketika terbentuk pengurusan nanti kita berikan ilmunya kepada pengurus yang baru, sehingga nanti paling nggak di Tempuran itu ada kader yang setidaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Tempuran Bapak Keman beserta perangkatnya yang kami hormati Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, Ketua BPD, dan seluruh peserta Musdes pada hari ini. Kenapa sekarang Bumdes itu harus berbadan hukum? Karena Bumdes ini punya peluang yang sangat besar untuk melakukan kerjasama dengan pihak manapun. Kalau kita tidak berbadan hukum, ini nanti langkah kita terbatas. Padahal Bumdes ini adalah program unggulan yang selalu diskala prioritaskan dari Kementerian Desa. Harapannya dengan adanya Bumdes, kegiatan ekonomi yang ada di desa ini bergerak. Nah, intinya itu. Kegiatan ekonominya apa ya? Nopo mawon. Yang penting itu adalah kegiatan ekonomi apapun, pertanian bisa, peternakan bisa, UMKM bisa, seni budaya lokal bisa, pelayanan bisa, dan Tempuran ini potensinya itu luar biasa. Ini kita sering diskusi sama Pak Kades ini, karena kalau saya lihat di Blora ini yang paling menonjol itu Tempuran, Pak.
sehingga ini butuh kita dorong, butuh kita angkat lagi untuk bersama-sama agar Tempuran ini status desanya menjadi maju. Nah, karena kalau nama itu kita sudah dapat, ini untuk mendapatkan nama ini susah. Kalau ada kunjungan dari luar, kalau yang ditanyakan ini adalah kuliner, ini pasti yang disebut Tempuran. Kalau yang lain, untuk mendapatkan namanya masih susah. Brand kita itu mereka itu nggak punya. Kalau Tempuran sudah dapat, sehingga yang perlu kita lakukan adalah bagaimana agar orang yang luar ini berkunjung itu tidak hanya sekedar menikmati kuliner, tetapi juga ada hal lain yang bisa didapatkan di Desa Tempuran itu. Kemudian terkait dengan BUMDes, nah ini karena perannya memang sangat besar dan harapannya ini selain untuk kesejahteraan masyarakat, ini juga bisa memberikan PAD desa, sehingga yang kita butuhkan ini adalah betul-betul yang mau, Pak, yang mau belajar, mau meluangkan waktu khususnya. Karena kalau hanya sekedar belajar tapi tidak mau meluangkan waktu, percuma. Nah itu, mau belajar, yuk mau babat alas istilahnya. Karena memang ini BUMDes ini salah satu syarat yang harus dipunya itu adalah dia itu harus punya jiwa kewirausahaan. Karena kita ini selain nanti bicara regulasinya, kita pun juga harus praktek. Tidak bisa kita selesai hanya dengan diskusi kemudian prakteknya tidak ada, itu tidak bisa. Jadi orang yang kita butuhkan ini adalah betul-betul orang yang punya konsep tentang pengembangan BUMDes. Itu yang pertama. Nah, ini alhamdulillah tadi Tempuran, jadi hasil pelatihan kemarin baru Tempuran yang kita cek, dalam sudah ACC. Yang lainnya tadi begitu saya buat status, yang lainnya pada ngecek katanya belum ada, Pak, belum keluar. Iya, langsung daftar pada saat kita di Salatiga itu, langsung kita daftarkan namanya, sudah ACC, tinggal kita lengkapi berkahnya, sehingga apa yang saya sampaikan tadi poin-poinnya termasuk persentasenya bisa kita clearkan hari ini, dan hari ini kita upayakan juga selesai, sehingga besok bisa kita langsung upload di aplikasi yang sudah disiapkan oleh Kementerian Desa. Ngoten nggih? Monggo untuk syarat-syarat pegawai dan lain-lainnya disepakati, mau minimal SMA boleh, mau S1 boleh, mau SMP dengan ketentuan mungkin punya pengalaman wirausaha juga boleh. Intinya itu yang perlu kita bahas di rapat. Kalau yang lain-lainnya pada prinsipnya adalah sama, bahwa BUMDes ini bertugas untuk memberikan PAD untuk kesejahteraan masyarakat juga, dan memberikan PAD bagi desa. Itu penasihat Pak Teman, kemudian Direktur Pak Herman Suwanto, Sekretaris Bu Liani, Bendahara Bu Leni Sawitri, Pengawas Pak Kasmuri, kemudian Pak Dil Utomo dan Pak Suwarno, kemudian Sub Usaha Pariwisata Parmijan, UMKM Kuati Lestanese, dan Humasnya Pak Suwarno dulu. Ada ya. Kalau yang di bawahnya itu masih siap, dia masih apply. Ya kebetulan gini, iya ketua kebetulan beliau tadi juga izin, karena hari ini di BPR ada kegiatan yang dalam 3 hari ini, kegiatan yang memang beliaunya tidak bisa mengikuti. Tapi kami juga sering komunikasi kami kemarin pas dicek juga menyerahkan kepada Ria, tim mandiri Ria. Ya. Terus dari kami sendiri, kita sering menangani usaha, kami posisikan di bendahara kemarin memang. Karena ini sistem aplikasi, jadi harus orang-orang yang benar-benar waktunya banyak dan pernah berkegiatan di usaha. Ini bagaimana kalau bendaharanya Mas minta Mbak Leni masih siap di organisasi belum? Tidak. Waktunya udah lewat. Ya makanya yang penting gini Mbak, kalau memang benar-benar tidak memaksa, karena apa? Tolong dibantu. Iya, misalnya faktor kebetulan Mbak Yedi ini eksis di usaha di warung dan sabu. Ini beliau
dan juga salah satu sumber pendapatan ini KPK sama pemasukan per bulan dari Mbak Yeti. Ini alhamdulillah Mbak Yeti sudah berusaha merintis usaha. Oh tidak apa-apa ya. Pak Udin Utomo dan Sumarno ini masih. Iya Pak Mano pengawas. Iya. Kalau sub pariwisata jalan, Mas Jani tetap jalan Bu, operasi tetap jalan terus. Sub UMKM Kuatin Istiarise tidak jalan karena mau ke Korea. Tapi kita belum mau luar negeri. Dumas Warno. Tidak saya. Oke. Berarti sub pariwisata ini sementara baru sub satu bidang. Sub itu mengikut bisa. Nanti sub usaha lain bisa. Yang penting pengurus ini aja. Nanti mengikut ketika sudah ada kegiatan sub kegiatan lain, pelayanan termasuk nanti kegiatan untuk apa ternak sub kan bisa nanti mengikuti subnya. Betul deh. Moga ini berarti sudah terbentuk pengurus baru dan nanti tolong bagi pengurus yang baru segera merencanakan kegiatan dan rapat ini untuk menindaklanjuti seperti dua tadi sehingga nanti bisa melaporkan di untuk pengajuan di SK Kemenkumham kedua terakhir yaitu terkait karena kita butuh konsep yang jelas. Jadi artinya konsep wisata dan konsep terkait dengan konsep ini kami dari keterbatasan kemampuan. Tapi makanya kami di sini menggandeng Mas Gedor yang beliaunya itu warga desa Ekser yang saya suruh untuk mendampingi konsep. Apa pentingnya konsep? Karena kegiatan kita, usaha kita ke depan itu harus ada konsep yang jelas yang bisa kita pertanggungjawabkan dan nanti untuk mendampingi kita menyusun konsep untuk pengajuan ke arah mungkin dana CSR maupun dana dari pemerintah. Jadi ini kita butuh tim Mas Gedor. Jangan kayak tidak mungkin bekerja sendiri, tetap harus merangkul orang. Nanti tolong tim penyusun konsep walaupun bukan warga sini karena ini kan tidak apa-apa. Tapi kita pemetaan sumber daya manusia belum ada kemampuan untuk ke sana. Tolong nanti kita buatkan SK tim penyusun konsep pariwisata maupun kegiatan lain. Jadi ini nama-nama yang dengan ajukan kalau bisa dari luar desa dan apa nanti kita tidak berhenti di tempat. Konsep ini memang saya punya grup Ayo Cinta Bunda. Jadi nanti endingnya pilot projectnya kita adakan di bulan. Ketika nanti tim panjenengan nanti bisa mengkonsep skala besar di Kabupaten Mari, kita tawarkan di Kabupaten dan bisa kita ajukan di dana-dana CSR perusahaan. Ini tolong nanti jangan sampai salah persepsi bahwa Pak Lurah kok malah gak ada yang mau karena apa? Pemetaan sumber daya manusia. Jadi tidak menutup kemungkinan ke depan akan muncul putra-putra di Santura yang berkompeten di bidang-bidang pengajuan konsep ini. Ini Blura saja belumnya. Saya yakin Blura sampai saat ini masih mengandalkan dari kedinasan atau badan pemerintah. Ini belum pernah dilaksanakan di Blura, baru sekali dulu ada artis yang turun di Blura dulu. Pas ada salah itu, ya itulah yang mungkin informasi nanti lebih lanjut Mas Gedor nanti tolong nanti nama-nama karena belum untuk saat ini nanti kita ajukan di desa sehingga kami tim pendampingan konsep pembahasan konsep kata deh mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Acara demi acara telah kita lampaui. Saya merasa terima kasih sekali buat dengan masih eksis
mengakhiri harapan pada siang hari ini, segala yang terbentuk mulai dari badan adat sosial budaya, BUMDes ataupun apapun juga hasil rapat hari ini, mari kita tinggi sehingga kedepannya kita dapat bekerja sama. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.